jam berapa? Sampai tengah malam ya. Saya tergantung permintaan. Oh gitu. 45 menit itu materi. Tadi jelas no kabeh sih kate pertanyaan. Selengkap-lengkapnya itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul di Mushola Al-Muhajirin ini dalam kondisi yang insyaallah sehat, insyaallah penuh berkah. Dan sebagaimana yang sudah jenengan ketahui bersama, sebentar lagi kita akan memasuki sebuah ibadah yang mulia, hari yang mulia di antara hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kita, yaitu Idul Adha. Idul Adha erat hubungannya dengan satu hal, yaitu penyembelihan hewan kurban. Ya. Sebenarnya dalam masalah penyembelihan hewan kurban, insyaallah secara umum ya, apa yang dilakukan oleh kita semua, masyarakat kita, insyaallah secara umum itu sudah sebenarnya tidak ada hal yang menyalahi syariat. Ya, insyaallah secara umum sudah tidak ada hal yang menyalahi syariat. Hanya mungkin ada beberapa hal saja yang barangkali itu sebagian dari kaum muslimin tidak mengetahui hal tersebut, yang hendaknya itu juga menjadi hal yang memotivasi kita untuk semakin belajar dan belajar. Nah, kemarin ada amanah gitu ya, untuk memberikan bahasanya pembekalan ya, pembekalan panitia kurban tentang masalah fikih kurban. Baik. Maka di sini ada bahasan yang ingin kita bahas. Ini saya sudah buatkan slide-nya, sekitar 13 slide gitu ya. Kalau dijelaskan secara rinci mungkin nggak akan selesai. Nanti saya akan jelaskan secara global saja. Tentang fikih panitia kurban. Tentang fikih panitia kurban. Hal yang pertama yang perlu kita ketahui adalah tentang siapakah yang disebut dengan panitia kurban. Ya, siapa yang disebut dengan panitia kurban. Secara umum panitia kurban berarti ya orang ya, atau kelompok ya, atau instansi yang melakukan pengelolaan terhadap kurban. Ya. Mungkin ini secara globalnya semacam itu. Jadi panitia kurban itu adalah orang atau kelompok orang ataupun instansi. Karena sekarang banyak ya, misal beberapa instansi membuka kurban, ya seperti kalau nggak salah Yatim Mandiri buka, kemudian beberapa instansi itu buka gitu ya. Ya, maka instansi juga masuk. Maka di situ ya dianggap sebagai panitia kurban. Ya, panitia kurban dari amanah yang diberikan oleh para pengkurban. Ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah tentang status. Ya, status daripada para panitia ini. Ini statusnya apa? Ya, statusnya apa? Baik. Mungkin sebagian dari kita sudah mengetahui statusnya panitia kurban itu apa? Wakil. Maka dia nanti masuknya ke akad wakalah. Makanya ketika membahas pembahasan
panitia kurban itu erat hubungannya dengan pembahasan fikih muamalah bab wakalah. Bab wakalah. Wakalah itu mewakilkan. Ya. Mewakilkan. Baik. Maka di sini mungkin saya jelaskan dulu ya. Ada hal penting di sini. Satu hadis yang yang disampaikan dari sahabat Ali radhiyallahu taala. Ini enggak apa-apa ini ditarik. Kakak Mas. Nah. Sudah mentok, enggak apa-apa. Apanya? Oh, ininya. Digeser. Nggih, amin. Nah, nggih, sampun. Ada hadis dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, ya. Bahwanya beliau mengatakan Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akuma ala butnihi ya wa atasaddaqa bihi dan seterusnya. Hadisnya ini hadisnya sahabat Ali, di mana sahabat Ali mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan padaku, amaroni, Rasulullah memerintahkan padaku an akuma untuk aku melaksanakan ala butnihi atas kurban beliau. Ya, wa atasaddaqu bihi dan aku bersedekah dengannya. Ya. Dan seterusnya. Maka riwayat ini yang mengatakan an aku ma'ala butnihi wa atasaddaqa bihi. Aku diperintahkan Nabi SAW untuk an aku ma'ala butnihi. Buten itu onta, dalam artian di sini adalah hewan sembelihan beliau. Dan saya diperintahkan untuk melaksanakan atas hewan sembelihan beliau. Ya, jadi di sini saya diperintahkan Nabi untuk melaksanakan di atas hewan sembelihan beliau. Dalam artian ya, beliau ini diberikan tanggung jawab untuk menyembelih wa atasaddaqa biluhumihi biluhumiha ya. bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha. Baik. Dengan dagingnya, ini daging. Maka saya pun diperintahkan untuk apa? Untuk bersedekah dengan dagingnya, kulitnya, dan ajilah itu pelana yang dipakai untuk onta. Maka hadis ini menjadi dalil bahwasanya diperbolehkan orang untuk melaksanakan prosesi kurban orang lain. Ya. Boleh orang untuk melaksanakan prosesi kurban orang lain. Ya. Ya, maka ini menjadi dalil. Tentang apa? Boleh orang melaksanakan prosesi kurban dari orang lain. Karena di sini Nabi memerintahkan sahabat Ali. Iya. Nabi memerintahkan sahabat Ali. Nah, maka dari hadis ini pula para ulama menyatakan bahwasanya ya kalau begitu takyifnya apa? Takyif itu dia jatuhnya jadi apa panitia atau jatuhnya jadi apa sahabat Ali? Maka kita katakan sahabat Ali jadi wakilnya. Karena tidak ada kemungkinan yang lain. Ya. Maka di sini ini menjadi dalil
bolehnya adanya wakil dalam kurban. Baik. Makanya menjadi dalil tentang kebolehan orang untuk menjadi wakil dalam kurban orang lain. Itu disebutkan Imam Nawawi. Hadisnya ini diriwayatkan Imam Muslim. Dan Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim yang kita tahu, syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwasanya hadis ini memberikan faedah jawazun niyabah an udhiyatil ghair. Bolehnya orang menggantikan dalam prosesi pelaksanaan kurban orang lain. Ya. Dan jatuhnya adalah wakil. Ya. Hadisnya riwayat Muslim. Baik. Maka ketika jatuhnya adalah wakil, kemudian apa hukumnya menjadi panitia kurban? Apa hukumnya menjadi panitia kurban? Maka tadi di awal sudah saya sampaikan, ketika membahas panitia kurban, itu akan erat hubungannya dengan bab wakalah kalau dalam fikih muamalah. Maka kalau dalam fikih muamalah kalau kita lihat, wakalah itu tidak punya hukum tersendiri. Perwakilan untuk melakukan satu hal itu nggak punya hukum tersendiri. Hukumnya apa? Hukumnya adalah tergantung amalan yang akan dilakukan. Hukumnya adalah tergantung terhadap amalan yang dilakukan. Oleh karenanya diantaranya Imam Bajuri dalam Hasyiah Fathul Qorib, beliau menyampaikan, maka wakalah itu hukumnya bisa jadi sunnah kalau perwakilannya atau kalau amalnya juga amal-amal yang berhubungan dengan ketaatan. Iya. Dan hukumnya bisa jadi makruh kalau amalnya juga berhubungan dengan hal yang makruh. Dan bisa jadi haram kalau berhubungan dengan hal haram. Baik. Maka di sini kita tahu menjadi panitia kurban paling tidak hukumnya adalah sunnah. Karena berkurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Maka menjadi panitia kurban itu adalah suatu kesunahan. Ya, adalah suatu kesunahan. Ketika diminta oleh orang, dan ini dengan catatan ketika diminta atau dibutuhkan. Ketika diminta atau dibutuhkan. Maka ini sunnah. Ya. Dan di situ ada sisi ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling membantu, saling menolong, gitu ya. Kemudian juga ada sisi menebarkan syiar Islam. Ya, kan Hari Raya Idul Adha kan identik dengan daging kurban, gitu kan ya. Kemudian para masyarakat bergembira, ya pokoknya pesta lah, kurang lebihnya seperti itu. Maka di sini termasuk apa? Syiar Allah. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan onta itu kami jadikan dia termasuk dari syiar Allah. Ya. Termasuk dari syiar Allah. Maka hewan kurban itu termasuk dari syiar Allah. Dan di ayat yang lain Allah menyampaikan wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, meramaikan syiar Allah, maka termasuk ketakwaan. Maka alhamdulillah intinya panitia kurban itu bisa menjadi hukumnya sunnah ketika ada permintaan atau memang dibutuhkan. Dan itu yang banyak terjadi di masyarakat kita. Ya, banyak terjadi di masyarakat kita. Ya, kadang orang tidak semua bukan ini ya, karena orang itu lebih percaya kepada orang lain daripada diri sendiri yang berhubungan dengan masalah kurban semacam ini. Kenapa? Karena di situ ada sisi penyembelihan. Kalau mungkin kita hidup di mungkin kampung-kampung, itu kalau orang mau nyembelih apapun, biasanya dia akan datang ke orang tertentu. Jarang ada orang yang nyembelih sendiri. Jarang. Banyak ada tokoh atau siapa diberikan di sana. Kenapa? Karena dia tidak tahu ilmunya dan khawatir nanti jadi bangkai. Dan itu memang sudah aturan yang bagus sebenarnya dalam masyarakat. Ya. Tapi ya hendaknya ngaji juga gitu ya. Orangnya diajak ngaji, ya ngaji masalah penyembelihan gitu. Jangan nanti kalau orangnya itu kan nyembelih gak ada terus sampean mau makan ayam gimana? Alkulihal. Maka di sini yaitu kondisi keumuman panitia kurban. Baik.
Kemudian setelah kita tahu bahwasanya panitia kurban itu hukum asalnya, panitia kurban itu adalah wakil daripada si pengkurban. Maka ada beberapa kaidah umum, ya, atau beberapa aturan umum yang hendaknya kita perhatikan, ya, dalam menjadi wakil, ya, dalam menjadi wakil. Tip. Yang pertama, ketika kita menjadi wakil, ada satu kaidah yang berbunyi apa? At-tasarrufu 'anil ghair manutun bil maslahah. Ya. Itu satu kaidah. Kaidah yang pertama mungkin saya tulis di sini. Kaidah ketika menjadi wakil, bahwasanya melakukan suatu hal atas amanah orang lain harus dilaksanakan dengan yang paling maslahat. Maka di sini kita tahu, ketika seorang menjadi wakil dari orang lain, ada kaidah fikih yang disampaikan oleh para ulama bahwasanya at-tasarrufu 'anil ghairi manutun bil maslahah. Ketika seorang itu dia melakukan suatu perbuatan dan itu atas nama orang lain atau amanah dari orang lain, maka diminta orang itu untuk melakukan sesuatu itu yang paling maslahat bagi si pengkurban. Ya, bagi si pengkurban. Maka termasuk hal yang benar juga, misalkan memberikan memberikan pencerahan kepada panitia, memberikan pencerahan kepada pengkurban, ya, kemudian juga memberikan penjelasan yang bagus kepada pengkurban, ya, dan semisalnya. Kemudian juga ketika prosesi kita upayakan yang paling bagus, ya. Itu kalau nanti dalam masalah tahap detailnya mungkin bisa ditanyakan atau sudah tahu semua, ya tentang dimulai dari pemilihan hewan kurban. Ya, dipilih yang paling bagus, jangan sampai yang yang kurang bagus gitu, ya. Kalau bisa kita lihat dulu, kita kita survei dulu, kemudian mana kiranya paling bagus, kita beli itu dengan harga yang sudah disepakati. Ya, maka ini masuk dalam kaidah tasarruf 'anil ghair manutun bil maslahah. Ya. Termasuk juga ketika pemilihan, juga ketika perawatan sampai hari penyembelihan. Jadi di sini melakukan suatu dengan yang paling maslahat. Jadi yang paling maslahat dimulai dari apa? Dimulai dari sejak pemilihan hewan kurban. Dimulai dari sejak pemilihan hewan kurban. Dipilih yang paling bagus, dipilih yang paling yang paling mungkin lebih banyak dagingnya, yang lebih gemuk, yang lebih macam-macam lah. Ya, pokoknya yang paling maslahat untuk mudhahi. Kemudian yang kedua, yang paling maslahat dalam penjagaan hewan itu. Nah, ini penting. Ya, ini penting. Nanti akan timbul pertanyaan. Misalkan, sebelum hewan sudah dibeli, mungkin kita menjaga atau yang semisalnya. Kemudian ternyata qadarullah, pada hari hendak disembelih terjadi cacat. Atau hewan itu mati. Ya, hewan itu mati. Maka apa yang terjadi? Maka dilihat di sini. Ada perincian disampaikan oleh para ulama dalam bab wakalah. Bab wakalah, ketika menyampaikan bab wakalah, wakil itu apa? Wakil itu istilahnya dia adalah amin. Pemegang pemegang amanah. Nah, pemegang amanah kalau dalam kaidah fikih muamalah, dia akan mengganti rugi jika hal tersebut berasal dari kelalaian dia. Dia mengganti rugi jika hal tersebut berasal dari kelalaian dia. Misal apa?
Misalkan dia menaruh hewannya sembarangan. Tidak ada penjaga, tidak ada apa, ditaruh di depan masjid, depan musola. Besok pagi nggak ada yang jaga, besok pagi dilihat sudah hilang. Nah, sekadung urunan orang-orang sudah nggak mau iuran lagi, loh, gimana hewan saya? Maka yang salah di sini panitia, karena ada sisi apa? Kelalaian. Maka panitia harus bertanggung jawab juga untuk menjaga hewan kurban itu sampai prosesi penyembelihan sesuai dengan yang paling maslahat. Ya. Kecuali kalau cacat atau hilang atau mati itu terjadi tanpa ada sisi kelalaian, murni apa istilahnya ya? Musibah ya, kesalahan ya takdir lah gitu ya. Misalkan apa? Misalkan kadang terjadi. Ini pernah terjadi di Al-Buruj ya, di masjid kita. Kambing itu sudah diikat. Dia kelihatannya normal-normal saja biasanya. Untungnya ini nggak diserahkan ke panitia. Jadi yang bawa kambing ya disimpan sendiri gitu. Cuma rumahnya dekat dengan masjid. Pagi harinya kambing itu mati. Kenapa mati? Karena terikat talinya sendiri. Kejiret. Ya, terjadi ini. Kejiret. Maka ya sudah. Ya dikubur. Enggak jadi kurban. Ya, tapi untungnya memang tidak diserahkan ke panitia. Maka kalau hal semacam ini tanpa ada kelalaian daripada panitia, emang ya hewan itu yang sudah, atau tiba-tiba mungkin sudah dijaga, atau pas sedikit agak-agak ngantuk-ngantuk tiba-tiba mungkin ada hewan lain diterkam anjing atau apa, enggak. Tiba-tiba tewas gitu aja. Kita sudah berusaha tapi tidak bisa, maka di sini tidak ada tanggung jawab bagi para panitia. Ya. Bagaimana hal itu untuk masalah yang paling maslahat. Kemudian yang ketiga adalah yang paling maslahat ketika prosesi penyembelihan. Yang paling maslahat ketika prosesi penyembelihan. Ya. Maka di sini panitia hendaknya berusaha untuk melakukan prosesi penyembelihan dengan yang paling bagus, yang paling sesuai dengan syariat, yang paling memenuhi dengan sunnah-sunnah dalam penyembelihan. Ya. Di antaranya apa? Di antaranya ketika menyembelih tentu saja yang kita sudah tahu, ya, hendaknya hewan itu ditengahkan, ya, diberi makan yang ini, kemudian jangan sampai pisau itu diperlihatkan kepada si hewan. Kemudian jangan sampai prosesi penyembelihan itu di samping hewan yang lain yang masih hidup. Ya. Kalau bisa itu ditaruh tempat yang lain antara tempat penyembelihan dengan tempat hewan itu masih hidup. Ya. Kemudian juga ketika yang menyembelih juga ya paling enggak hendaknya orang yang mengerti dalam hal itu, atau paling enggak dia paham lah dalam masalah penyembelihan, ya. Kemudian juga ya ketika menyembelih dianjurkan juga untuk menyebut basmalah dan juga bertakbir, ya, dan kalau bisa ditambahi dengan mengatakan ya Allahumma taqabbal min fulan, ya Allah terimalah dari siapa nama pengkurbannya, ya, nama pengkurbannya. Ya, jadi disebutkan misalkan Mas Adi Mas Adi misalkan ya korban kambing misalkan, maka si penyembelih dianjurkan mengatakan Allahumma taqabbal min fulan, bismillah, Allahu akbar, kemudian sembelih. Kalau 7 orang ya sebutkan 7. Ya, Allahumma taqabbal min fulan wa min fulan wa min fulan. Pokoknya banyak Allahumma taqabbal gitu. Ya. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh, nggak masalah. Ya, kalau bahasa Indonesia ya Allah terimalah kurban dari siapa fulan, Pak fulan, kemudian baru bismillah, Allahu akbar, sembelih. Ya, maka ini suatu keanjuran sunnah. Kemudian ketika prosesi penyembelihan juga ya hendaknya hewan itu dihadapkan ke arah kiblat, ya, dan roboh. Kalau hadap sana nanti kita yang nyembelihnya agak kewon gitu, agak kewon gitu ya. Kalau kita dimakruhkan. Cuma ya tetap sah gitu ya, pakai tangan kiri. Cuma ya dimakruhkan. Kalau bisa yang nggak gital ya yang biasa aja.
Baik. Nah, ini penyembelihan. Kemudian yang terakhir adalah yang paling maslahat. Jadi yang pertama paling maslahat untuk pemilihan hewan kurban, penjagaan hewan kurban, penyembelihan, dan terakhir adalah untuk pembagian. Maka dilihat yang paling maslahat. Yang paling maslahat. Ya. Nah, yang paling maslahat, maka di sini sebagaimana yang kita tahu disunahkan ya, hewan 9 itu dibagi menjadi 3 ya. Sepertiganya untuk udhiyah, sepertiganya untuk sedekah fakir miskin, sepertiganya untuk hadiah dan semisalnya. Nah, intinya mudhiyah punya hak untuk sepertiga itu. Ya. Maka di sini silahkan mudhiyah diberi sepertiga, kemudian yang sisanya bisa diberikan kepada yang lainnya. Ya. Kalau kurang, apakah boleh kurang dari sepertiga? Ya. Kurang dari sepertiga. Ya. Misalkan taruhlah dia kalau dapat dihitung-hitungan ya, hitung-hitung jatuh hasil korbannya itu mungkin jatuhnya dia harusnya dapat 15 kilo kalau misalkan dia hitungan sepertiga. Ya, tapi dia minta cuma 5 kilo saja. Enggak apa-apa, silahkan. Ya, intinya kita sudah berusaha yang paling maslahat. Ya. Kemudian juga dalam pembagian itu kita juga memperhatikan rambu-rambu syar'i. Di antara rambu-rambu syar'i dalam pembagian hewan kurban, ya. Yang pertama, panitia kurban tidak boleh menjual apapun dari hewan kurban itu. Apapun. Bahkan sampai tanduknya. Dan itu dinaskan dalam kitab-kitab fikih. Ya. Kulitnya nggak boleh, tanduknya juga sama. Imam Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Raudhatul Thalibin. Ya. Ya. Wa qarnuha mithlul jildiha. Dan tanduknya ya hukumnya sama seperti kulitnya. Nggak boleh dijual. Dalam bentuk apapun. Tidak boleh dijual dalam bentuk apapun. Ya. Misalkan ditukarkan dengan uang, atau ditukarkan dengan barang, atau ditukarkan dengan jasa. Yang biasa kita bahasakan dalam fikih ijarah. Ijarah itu akad jual beli jasa. Maka ini akad jual beli, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh. Baik. Ya. Alasannya apa? Alasannya adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadisnya diriwayatkan oleh Baihaqi, diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya, diriwayatkan oleh Dailami dalam Musnad Al-Firdaus. Nabi SAW menyampaikan man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, ini kulit ya, kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Dalam artian kurbannya tidak dinilai sebagai kurban, tapi sembelihan biasa. Ya. Maka di sini yang penting difahami oleh panitia kurban, tidak boleh menjual apapun. Ya. Terus bagaimana? Ya. Maka silahkan dibagikan, diberikan. Ya. Bahkan tanduk pun diberikan. Ya. Bahkan misalkan kalau taruhlah kulit pun diberikan. Ya. Bukan ditukar dengan uang atau barang lain atau jasa. Ya. Atau jasa. Dalilnya tadi, siapa yang menjual siapa yang menjual kulit dari kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Baik. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua sebenarnya mengambil dari hadis ini juga. Hadis ini ada lanjutannya. Ya. Sahabat Ali mengatakan wala u'ti al-jazzar syai'an minha. Ini bagian kedua dari hadis.
Artinya apa? Wala u'tiya, dan aku tidak memberikan al-jazar, tukang jagal. Syai'an, sedikit pun minha, dari bagian kurban tersebut. Maka si jazar juga tidak boleh mendapatkan bagian dari hewan kurban dengan akad imbal jasa. Dengan akad imbal jasa. Maka di sini datang masalah. Bagaimana kalau kita memberinya bukan sebagai upah imbal jasa, tapi nilainya adalah sebagai bentuk sedekah saja, hadiah. Maka di sini para ulama menyampaikan, dan ini bisa dilihat di Hasyiah Baijuri, beliau menyampaikan, kalau pemberian dari bagian hewan kurban itu sebagai bentuk sedekah atau pemberian hadiah, maka diperbolehkan. Maka diperbolehkan. Maka nanti akan muncul pertanyaan. Apa pertanyaannya? Terus apa bedanya? Kan itu ya. Apa bedanya ngasih itu tadi sebagai imbal jasa atau sebagai hadiah? Ya tentu ada perbedaannya. Paling tidak ada perbedaan antara jasa diberikan sebagai jasa atau diberikan sebagai sedekah, hadiah. Ada perbedaannya. Paling tidak ada 3. Yang pertama, perbedaan terletak di akad awal. Perbedaan terletak di akad awal. Kalau imbal jasa dijelaskan, Anda saya minta untuk menyembelih dan nanti upahnya adalah kulitnya atau kepalanya atau apa, skengkel gitu ya, skengkel, kaki ya, atau kakinya atau apanya lah gitu. Maka akad di awal jelas. Kalau hadiah atau sedekah, akad awal cuma minta tolong mutlak. Saya minta tolong disembelihkan ya. Yang pertama, akadnya jelas. Yang kedua, perbedaannya. Nilai imbalan kalau ijarah atau jasa disebutkan di awal. Jadi sudah jelas di awal. Ya, itu jasa. Ya, itu jasa. Jadi nanti upahnya sekian. Nah, itu jasa. Tapi kalau misalkan tidak disebutkan di awal, nanti ngelihat kondisi lah apa nanti misalkan amrih pantese kan gitu, orang Jawa kan gitu. Pantese opo lah nanti kayak opo sebagai sedekahnya. Maka ini jelas bukan jasa. Yang ketiga, perbedaan. Yang ketiga, jasa bisa dituntut. Hadiah nggak bisa. Iya, hadiah nggak bisa. Iya. Maka kalau jasa bisa dituntut. Kalau misalkan ada mahkamah, ya, mahkamah yang ngurusi masalah itu persengketaan, bisa misalkan diangkat ke hakim dan hakim jelas memutuskan yang menang jazarnya, tukang jagalnya. Kalau misalkan akadnya adalah jasa, karena orang yang sudah bekerja, hendaknya dia berhak punya upah. Tapi kalau sifatnya akad hadiah, kemudian dia lapor, apakah ada akad di awal kamu akan diupah sekian dan sekian? Enggak ada akad. Ya sudah, berarti itu lillahi ta'ala kan itu. Dikai alhamdulillah, kalau nggak dikasih ya nggak usah ngersul loh gitu. Ya. Jadi di situ titik letak perbedaannya. Ya. Ya, letak perbedaannya seperti itu. Kenapa? Karena para ulama ketika menafsirkan hadis ini, wala util jazara syai'an minha, Imam An-Nawawi melanjutkan tafsirnya dalam syarahnya, beliau menyampaikan alasannya kenapa jazar ini tidak diberikan. Karena nanti wujudnya seperti upah. Ya, atau dia akan menjadi upah. Dan upah itu sama seperti jual beli. Dan jual beli jelas larangannya dari Nabi SAW. Karena para ulama yang lain memberikan penjelasan lagi. Maka kalau misalkan alasannya karena itu bernilai upah, dan
upah itu sama dengan penjualan, karena ini menjual jasa, maka kalau dia bukan upah sebagai hadiah, yang itu tidak masalah. Ya. Baik. Ini nanti juga akan menyangkut kepada panitia kurban. Panitia kurban. Apakah panitia kurban punya hak untuk dapat jatah khusus? Jatah khusus apa? Panitia. Baik. Maka dikatakan, ya, bosnya kalau misalkan tadi, semua amal yang berhubungan dengan kurban itu adalah jasa, maka kalau dianggap itu sebagai upahnya, maka tentu tidak boleh. Ya. Misalkan si panitia berakad dengan mudhahinya, ya, saya mau mengelolakan kurban kamu, tapi syaratnya, ya, syaratnya nanti kepalanya buat saya. Ya, nanti kepalanya buat saya. Maka ada syarat ini, itu indikasi jasa. Ada syarat itu, ada indikasi apa? Sebagai jasa. Ya. Syaratnya kepalanya buat saya. Ya. Maka tidak ada persyaratan seperti itu. Ya. Baik. Jadi kalau misalkan dianggap sebagai sebagai upah dari jasanya, maka tidak boleh. Baik. Yang boleh apa? Yang boleh adalah dianggap sebagai sedekah. Dan itu pun dengan syarat. Disebutkan oleh Imam Al-Bajuri dalam pembahasan wakalah, boleh orang itu menjadi wakil untuk orang lain ketika membagikan sesuatu, dan dia pun boleh untuk minta jatah dengan syarat seizin pemilik. Dengan syarat seizin pemilik. Kenapa? Karena dalam akad wakalah itu, kita itu diberikan amanah dari pembelian, biasanya pembelian ya. Nggak tahu kalau misalkan beli sendiri ya, dari penyembelian dan pembagian. Kita tidak diberikan amanah sama sekali untuk ngambil. Maka kalau mau ngambil, minta izin. Kalau mau ngambil, minta izin. Dan itu disampaikan oleh Imam Al-Bajuri dalam hasyiahnya. Beliau mengatakan, walaisa lahu akhdhu syai'in, ya, minhu illa biizni al-muwakkil. Dan tidak boleh bagi seorang wakil itu mengambil bagian sedikit pun dari apa yang sudah diamanahkan untuk bagi-bagi itu tadi, kecuali dengan seizin dari yang memberikan amanah. Maka di sini, ya, etikanya bagi panitia disampaikan saja kepada para mudhahi bahwasanya nanti untuk kalau misalkan itu dikira yang paling maslahat ya, dikira yang paling maslahat, karena kalau mungkin di kampung itu akan jadi problem ketika panitia itu nggak dapat problem, ya, akan jadi ya kalau di kampung ya, kalau misalkan orang yang sudah, insya Allah kalau yang panitianya sudah sama-sama sudah ngaji lama gitu ya, sudah insya Allah semakin mendekatkan pada Allah, sudah sama-sama tahu. Tapi kalau misalkan orang-orang kampung itu agak sulit ya tuh, agak menyampaikannya. Tapi ala kulli hal, dilihat yang paling masalah di situ. Kalau misalkan memang ya nggak apa-apa lah panitia diberikan jatah, maka bilang kepada para mudhahi bahwasanya nanti untuk panitia ada pos-pos pemberian. Nah, gitu disampaikan aja. Pos pemberian yang pertama ya untuk panitia, pos pemberian kedua untuk kaum muslimin yang ada di sekitar area tempat penyembelihan, karena itu yang paling dapat baunya sapi dan kambingnya gitu ya, oleh ambune gak oleh dagingnya. Yang ketiga kemudian mungkin tokoh-tokoh masyarakat atau yang semisalnya ya, mungkin yang ada di situ ya, dan seterusnya ya. Jadi disampaikan aja pos-posnya, nanti kemudian disodorkan kepada para mudhahi ya.
Maka setelah itu, ya, insya Allah kalau sudah disetujui ya sudah. Kita tinggal melaksanakan. Dan itu tidak masalah. Dan itu tidak masalah. Kecuali kalau mudhahinya tidak setuju. Saya nggak mau panitia dapat jatah. misal, panitia ikhlas-ikhlasan gitu ya. Panitia nggak dapat jatah. Ya maka di sini tetap nggak boleh panitia ambil jatah sendiri. Kadang seperti itu. Kadang di kampung ini yang kita dapati di tempat kami juga. Kadang kan ya orang-orang kampung gitu ya. Kadang belum selesai itu anak wis teko gitu. Uncalno siji gitu. Anak yang nomor loro diuncali mana gitu. Kadang kita nggak tahu gitu. Ya gimana lagi gitu ya. Kadang kita mau ngelarui gitu ya wis. Sulit itu ya. Ala kulli hal itu kalau idealnya semacam itu. Idealnya semacam itu. Baik. Nah, ini diantara kaidah yang penting ketika kita menjadi panitia kurban. Baik. Kemudian kemudian mungkin permasalahan berikutnya yang mungkin perlu kita bahas adalah tentang biaya operasional. Mungkin ini akan jadi satu hal yang erat hubungannya dengan panitia. Tentang masalah biaya operasional. Maka kalau biaya operasional, maka ini ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan biaya operasional. Yang jelas jangan sampai mengambil dari jatah kurban. Yang pertama, biaya operasional berasal dari si mudhahi sendiri. Dan ini yang kebanyakan. Dan ini lebih gampang. Ya, jadi disampaikan kepada mudhahinya, kepada si pengkurbannya, harga sapinya itu sekian, nanti untuk sisanya itu digunakan untuk operasional. Ya beli kreseknya, ya mungkin untuk peremajaan alat-alatnya, gitu ya. Dan ya macam-macam lah. Gitu ya. Ya mungkin kalau ada teropnya, nyewa teropnya, macam-macam. Itu sampaikan kepada mudhahinya. Ya. Dan tidak masalah. Ya. Dan tidak masalah. Nah, ketika mungkin membuat poster atau banner atau posternya itu, apakah perlu disebutkan secara rinci? Enggak. Disebutkan secara umum saja enggak masalah. Nanti ketika baru ada orang yang mungkin mau tanya-tanya, baru kita sampaikan secara rinci. Kalau untuk awalan, ya maka silahkan disebarkan secara umum saja. Misalkan langsung saja, misalkan biaya sapi sekian. Ya, sebenarnya itu biaya sapi plus operasional gitu ya. Nanti tinggal dijelaskan saja. Ya. Pilihan yang kedua, biaya operasional berasal dari pemberian atau tabarruat, sukarela dari panitia sendiri. Panitia sendiri mungkin ya, wis aku sing bagian tendone, tak bayarannya gitu. Nggak masalah. Ya. Atau mungkin saya yang bagian ini, bagian itu, ya, tidak masalah. Ya. Tapi ini yang kedua. Yang ketiga ini khusus. Kalau pelaksana itu adalah takmir masjid atau musola, maka bisa diambilkan dari kas umum. Kas umum. Ya. Kas umum itu mungkin barangkali di masjid atau musola itu biasanya kan ada pos-pos ya. Mungkin dibuka untuk donasi untuk apa misalkan? Untuk pembangunan atau mungkin untuk AC misalkan, untuk apa? Itu kan sifatnya pos-pos khusus, tapi ada yang sifatnya umum. Seperti apa? Seperti kotak. Misalkan kalau Jumatan masuk kota itu sifatnya umum. Kita tidak menaruh di pos tertentu. Nah, maka umum ini, ya kas umum ini kembalinya kepada maslahat untuk masjid itu. Ya. Maslahat masjid. Maka ini boleh digunakan untuk pelaksanaan operasional, pelaksanaan kurban itu. Ya. Karena itu termasuk daripada fungsi masjid. Ya, termasuk daripada fungsi masjid. Ya, untuk kemakmuran masyarakat.
Ya, tapi tidak boleh diambilkan dari kas di pos-pos tertentu tadi. Karena orang ketika memberikan itu, ya, itu berarti kan menitipkan amanah dan dia inginnya ya dia memang di pos itu. Ya, maka tidak boleh kita selewengkan amanah itu. Tidak boleh kita selewengkan amanah tersebut. Baik. Kemudian ya, yang terakhir mungkin agak kelamaan ini ya. Berapa menit? Oh, terakhir aja, terakhir. Nanti mungkin jangan tanya jawab. Yang terakhir, bahwasanya hukum asalnya menjadi panitia kurban itu adalah akad sosial. Hukum asalnya, akad sosial. Iya. Maka kalau bisa, untuk akad-akad sosial ini jangan terlalu dikomersilkan. Karena tidak semua, atau karena seorang muslim itu tidak semua bagian hidupnya untuk kepentingan duniawi. Ya. Kalau misalkan akad sosial sampai dikomersilkan, maka akad komersil diapakan? Terlalu banyak, kita seorang muslim jangan terlalu semuanya dikomersil, pokoknya oleh bati gitu. Ya. Tidak semuanya itu sifatnya orang-orang kafir. Sifatnya orang-orang kafir. Karena orang kafir itu pikirannya adalah hidup di dunia untuk dapat dunia. Orang muslim enggak, hidup dunia ya di paru-paru. Mungkin ada bagian untuk dunia karena tidak mungkin lepas nafkahi anak istri. Ini pasti nanti ada akad-akad komersil, akad-akad muamalah. Tapi ada yang sifatnya akad-akad sosial untuk tabungan akhirat kita. Makanya penting bagi panitia kurban juga untuk menetapkan atau menguatkan hatinya bahwasanya ini adalah salah satu bentuk amal ibadah yang bisa saya lakukan dalam bentuk amal sosial. Amal sosial juga amal ibadah yang besar. Apalagi ini jelas amal ibadah yang besar. Di awal tadi kita sampaikan bahwasanya ini termasuk ta'zim terhadap syairillah, syiar-syiar Allah. Dan termasuk syiar Allah adalah hewan kurban dan juga pembagian hewan kurban ini. Kalau kita masuk ke situ, maka kita sudah berupaya untuk meramaikan syiar Allah Subhanahu wa taala, dan itu kata Allah termasuk min taqwal qulub. Ya. Maka karenanya ya penting bagi para panitia kurban itu ikhlas ya, menjaga niatnya, jangan sampai saya datang tujuannya untuk ya mencari dagingnya sebanyak-banyaknya gitu ya misalkan. Ya. Kalau bisa anake telu cak kabeh gitu, ayo gak apa-apa wis oleh jatah engko gitu. Nang omah gak oleh. Ya, maka saya sampaikan bahwasanya ya kalau misalkan kita hidup di dunia ini bukan untuk dunia saja. Kita sudah banyak lah bagian-bagian dunia kita. Ya paling enggak adalah hal-hal yang kita sisihkan untuk bagian sosial kita. Ya kalau misalkan diberi alhamdulillah diterima saja. Kalau misalkan ditolak ya monggo silahkan, itu haknya. Tapi kalau misalkan tidak diberi ya tidak usah sambatan ngersolo gitu ya. Ya sudah. Ya, karena itu pentingnya di awal memperbaiki niat. Ya, pentingnya di awal memperbaiki niat. Baik. Mungkin ini demikian. Allah Ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Enggak ada ya insyaallah. Oh ada. Oh masih berpikir. Oke. Iya. Iya, monggo Pak. Assalamualaikum. Iya. Oh iya, iya. Hmm, hmm. Iya. Iya. Sip. Iya. Nggih, nggih.
Ya. Untuk satu sapi. Oh, 6. Oh, okay. Ya. Ya. Hmm. Ada lagi? Sampun. Untuk yang pertama, kulitnya diberikan kepada panti asuhan. Berarti di sini kita berikan kepada anak yatim. Maka ketika kita berikan kepada anak yatim ini statusnya ya dia fakir miskin. Ya, dia fakir miskin dan dia adalah termasuk orang yang atau termasuk kaum muslimin yang paling berhak untuk mendapatkan sedekah. Maka termasuk cara yang bagus ketika kita memanfaatkan kulit tadi untuk diberikan kepada fakir miskin tersebut. Maka sudah benar apa yang dilakukan tadi oleh takmir. Pokoknya kulit tadi diserahkan kepada pihak yang mengelola panti asuhan tersebut. Kemudian akhirnya mungkin jelasnya mereka jual. Nah, mungkin akan dikelola. Jarang ada orang yang mau mengelola kulit itu. Dan juga kalau dikelola pun nggak semua orang mau makan, gitu ya. Kemudian digunakan untuk mungkin makan setiap harinya, maka tidak masalah. Tidak masalah. Karena memang sifatnya ketika bagian dari hewan kurban sudah diberikan pada orang, maka terserah orang itu mau dibuat apa. Mau dijual boleh, untuk beli makan yang lain, mungkin dia nggak mau daging, ya kan barangkali. Ya, dapat daging kambing, waduh gak suka kambing, sukanya ikan gitu ya. Dijual beli ikan boleh. Ya, termasuk ini tadi kita berikan pada anak yatim dan itu saja di sini dalam artian panti asuhan. Kemudian mereka jual nggak masalah. Yang penting kita sudah berikan. Ya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ada daging yang tersisa, maka panitia mungkin berijtihad mana yang kira-kira paling maslahat untuk daging ini. Mau disimpan boleh, silakan. Mungkin barangkali ada kebutuhan yang lain, ya yang lebih maslahat untuk diberikan di lain waktu, atau barangkali mau dilemparkan ke pos yang lebih jauh, misalkan diperbolehkan. Ya, jadi tidak masalah. Dari di situ hak dari panitia untuk berijtihad kira-kira yang paling maslahat. Kembali kepada kaidah tadi. Pokoknya kita lakukan yang paling maslahat kira-kira seperti itu. Allah Ta'ala. Dan mungkin tambahan sedikit ya. Jadi untuk kurban ini sebenarnya ya yang disampaikan oleh para fuqaha itu, kalau kurban itu bisa untuk iuran, itu enggak harus semuanya niat kurban. Enggak harus semuanya niat kurban. Misalkan gini, ada sapi 1 untuk 7 orang. Disampaikan oleh para fuqaha, nggak harus setiap orang itu niatnya kurban. Nggak harus. Jadi ada yang mungkin 5 orang niatnya kurban, tapi 2 orang bakul daging, butuh jual. Maka dia ikut iuran, wis aku melok iuran. Tapi nanti saya dapat jatah untuk nanti saya jual. Boleh, nggak masalah. Karena bagian dari kurban sapi itu sebenarnya adalah 1/7 untuk 1 orang. Bukan 1 orang 1 sapi. Iya. Jadi selama dia 1/7-nya adalah untuk kurban, ini sudah selesai. Mau 6/7-nya apa? Nggak tahu, gitu ya. Terserah. Ya, jadi iurannya itu boleh antara orang yang kurban dan orang yang non kurban, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Itu mungkin tambahan sedikit saja. Nggih, monggo, Mas. Ya. Iya.
Kalau dipersyaratkan, dalam artian bedanya syarat itu, kalau nggak gitu saya nggak mau. Iya, iya, iya. Mm-mm. Iya, iya, hadiah. Ah, iya. Hmm. Untuk minta kepalanya. Iya, 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 iya. Ini kembali ke tadi perbedaan antara upah dengan hadiah. Salah satu titik perbedaannya, kalau upah nilainya ditentukan di awal. Kalau hadiah lihat nanti. Tadi kan saya sampaikan ya, lihat nanti. Jadi tergantung kondisi kondisional. Kalau hadiah itu ada ya dikei, luweh dikei, gak dikei, gak luweh ya kalau apa-apa gitu. Kondisional. Maka kalau yang di awal tadi memang dia akadnya upah. Karena dia minta saya kelolakan tapi saya nanti minta ini. Maka ini jasa. Karena apa namanya ya? Nilainya sudah disebutkan di awal itu loh. Gantinya. Ganti dari jasa saya ini sudah disebutkan. Maka ini upah. Dan ini nggak boleh. Tapi kalau misalkan tadi setelah apa namanya sudah proses ternyata loh ada yang sisa, kemudian kita minta izin untuk saya kelola ini, saya masak atau apa, kemudian diizinkan, silakan. Maka ini sifatnya ya sebagai ya hadiah saja seperti itu. Kalau misalkan nggak ada yang ngambil, wallahu taala. Hmm. 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 Oh ya. Jadi lebih banyak. Gitu. Maslahat yang lebih kalau yang lebih afdal kembali kepada kondisional. Jadi kembali pada kondisi masing-masing karena tidak sama ya. Ya. Tapi kalau apa namanya dilihat yang paling maslahat ini kembali kepada area masing-masing. Misalkan di sini mungkin ya mungkin takmir sini yang lebih mengetahui gitu loh kondisi di sini ini bagaimana. Ya, apakah kira-kira lebih maslahat kalau misalkan kita lebih kembangkan lagi atau tidak? Karena ini terjadi juga di tempat saya. Tempat saya ada dua masjid. Ada dua masjid. Ada satu, jadi dua masjid itu berdekatan sehingga kalau misalkan kita bagi dengan berat yang lebih sedikit, otomatis akan banyak. Kalau banyak, maka orang yang sudah dapat dari masjid sebelah akan dapat dari masjid kita. Dan ketika dapat dua, akan membuat iri tetangganya. Iya, ya loh. Kok mulai ke masjid kok bisa laku oleh siji lho, anjalo gitu loh. Maka kita tahu di sini yang paling masalah apa? Kita koordinasi dengan masjid sebelah, kamu sampai mana? Sampai ini. Ya sudah, saya sampai ini, ambil ini. Nah, kalau sampai sini jumlahnya orang sekian, dibagi dagingnya sini. Oh, oleh abot, ya wes gak apa-apa. Ini yang lebih maslahat. Ya, itu misalkan kasus di tempat kami seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini
mana kira-kira yang lebih maslahat? Dilihat. Kalau misalkan untuk pengembangan ini, mungkin dalam barangkali, mungkin BE gitu loh. Kalau misalkan ditoleh, gelem noleh gitu loh. Kita agak beri kepada yang agak jauh, barangkali mau ke musola kita, atau apa. Dan itu ada indikasi-indikasi. Atau yang semisalnya, atau mungkin untuk pengembangan dakwah lebih bagus, maka silahkan. Tapi kalau misalkan, sepertinya mungkin sampai sini saja. Atau dengan pertimbangan tadi, misalkan di sana sudah dapat dari masjid ini. Nanti khawatirnya ada kecemburuan sosial. Maka sudah dibatasi saja dan dibagi sesuai dengan batasan itu. Jadi kalau untuk menentukan ijtihad semacam itu kembali kepada area yang atau orang yang mengetahui. Kalau pepatah kan mengatakan ahlu Makkah a'rafu bi sya'biha. Orang Mekah itu lebih tahu jalan-jalan tikus mereka gitu. Dalam artian orang yang ditinggal di satu tempat lebih tahu kondisi masyarakatnya. Jadi silakan takmir mungkin rapat, kemudian kira-kira mana yang paling maslahat gitu, untuk menentukan itu. Wallahu a'lam. Mas Adi tadi, iya. Memilih sapi, iya. Yang terbaik. Iya, iya. Baik. Wallahu ta'ala alam. Para ulama ketika membagi afdoliyah hewan kurban, itu mandangnya dari berbagai macam sudut. Dan ketika dipandang dari berbagai macam sudut, dari sudut ini yang lebih afdol ini, tapi di sudut ini nggak lebih afdol. Misalkan contoh. Dari sudut pandang jumlah pengkurban, paling afdol kurban kambing. Paling afdol kurban kambing. Tapi dari sudut jumlah daging yang didapat, paling afdol kurban onta. Jadi tergantung dari sudut pandang. Dilihat dari sisi warna, ya, dari sisi warna kalau misalkan hewan, ya, maka yang paling afdol adalah yang berwarna putih kalau misalkan kambing. Ya, dari sisi warnanya gitu. Baik. Dan seterusnya. Jadi dan ketika melihat dari sisi dari sisi yang lain, maka di sini kita katakan kira-kira di tempat itu dan keumuman tempat, ya, yang paling afdal itu, ya, dari sisi banyaknya jumlah daging atau mungkin dari sisi pandangan masyarakat atau pandangan mudhahi itu. Kalau pandangan mudhahi memandang yang laki-laki lebih afdal, maka kita belikan yang laki-laki. Ya. Maka di sini kita tawarkan, kita sampaikan kepada mudhahi. Pak, ini ada yang jantan, harga sekian tapi dagingnya nanti keluarnya sekian kilo. Tapi ada yang perempuan, jantan, perempuan betina, ya, dagingnya lebih banyak dan harganya lebih murah. Kira-kira mana? Ya. Kalau misalkan terserah panitia, maka biasanya masyarakat lebih suka yang banyak dagingnya. Dalam artian supaya lebih banyak rempayah, banyak yang dapat gitu loh. Ya. Tapi kalau misalkan si pengkurban menentukan, beli yang jantan saja, ya, lebihnya ya sudah kita beli yang jantan. Maka kita tawarkan kepada para mudhahinya. Jadi afdalnya dari sisi itu. Ya, wallahu taala alam. Nggih. Iya. Iya. Domba jantan.
Iya. Oh, iya. Ya jadi ya maslahat itu kembali kepada para mudhahi. Karena ini sifatnya kita hanya menyampaikan amanah wakilnya. Jadi ya tergantung gitu loh. Kalau misalkan mereka inginnya kayaknya jantan lebih ini gitu. Ya nggak masalah ya, sudah kita belikan jantan saja. Ya, maka itu lebih maslahat bagi mereka. Gitu. Nah, ini masalah. Jadi masalahnya bukan kembali pada kita ya. Bukan kembali pada kita. Kok iki apik guys, tak tepike gitu. Orang mudhahinya nggak tahu gitu. Enggak ya. Oh, pindah ke lain hati. Iya. Iya, itu dia catat. Dia enggak apa. Dia enggak masalah gitu. Wallahu taala alam. Iya, ada lagi? Monggo. Iya. Beli kurban dimintai? Ah. Kita membayar uang DP-nya. Uang DP atau dalam bahasa fikihnya dia bai'ul urbun gitu ya. Kalau bai'ul urbun ya. Ini ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan diperbolehkan, ada yang mengatakan dia nggak boleh. Ya, yang mengatakan diperbolehkan, ya, karena sebagai ganti rugi dari waktu dan penolakan dia terhadap tawaran lain. Ada yang nawarkan misalkan, oh ini sudah iya, itu kan, jadi itu kan punya nilai ya. Kalau orang-orang bisnis kan bukan cuma barang saja yang ada nilainya gitu ya. Karena makanya ada uang lelah, kan gitu ya, ada uang transport. Itu yang ada nilainya bukan cuma barang, tapi juga terkadang hal semacam itu dinilai, ya, diperbolehkan. Ada pendapat kedua mengatakan tidak boleh, ya, tidak boleh. Karena mengatakan apa? Karena ini kalau misalkan ini kan biasanya hangus ya. Kalau misalkan enggak, ini ya apa namanya, enggak jadi beli maka uang DP-nya ya hangus. Ya, maka ini berarti mengambil harta orang lain secara zalim. Karena di sini tidak ada timbal balik. Uang hilang, barang nggak ada. Tapi sisi yang melihat, yang membolehkan tadi, di sini ketika uang hilang ada imbal baliknya apa? Yaitu tadi nilai daripada waktu yang diberikan dan juga apa namanya penolakan dia terhadap tawaran yang lain. Ya, itu kalau misalkan diuangkan ya ada nilainya, gitu ya. Maka di situ ada khilaf. Maka dalam hal ini yang paling maslahat ya adalah menghindari uang DP semacam itu. Yang paling maslahat, itu lebih aman. Ya, keluar dari khilaf. Kalau bisa seperti itu. Wallahu taala alam. Nggih, monggo. Iya. Iya. Gagal, ya. Ya. Iya. Baik. Maka di sini kalau misalkan untuk kasus semacam itu, mari kita sampaikan yang paling masalah di sini adalah yang paling sesuai dengan ajaran syariat. Maka ketika kalau itu bertentangan dengan aturan syariat,
maka jelas kita utamakan aturan syariat. Terib. Untuk masalah pengikatan. Kaidah umumnya adalah tidak boleh menyakiti hewan. Kaidah umumnya. Dan kalau menyakiti hewan tetap sah, akan tetapi hal tersebut kurang afdol. Nah, untuk masalah mengikat itu, maka bisa disiasati atau ditanyakan kepada tukang jagalnya, kalau agak dikenduri gimana. Tetap diikat, tapi nggak terlalu sehingga tidak bisa bergerak. Karena memang dalam kitab-kitab fikih, sebagian dari kitab fikih menyampaikan bahwasanya hendaknya hewan itu biarkan bisa geraknya agak luwes gitu loh. Geraknya agak luwes. Jadi kalau misalkan mau diikat, maka kita sampaikan saja kepada jagalnya. Silakan diikat, tapi kalau bisa jangan terlalu kuat. Karena kalau terlalu kuat, dia akan kesulitan untuk gerak-gerak ketika nazaknya itu. Ya, maka itu bisa dikompromikan lah, bisa dikomunikasikan. Maka selama bisa dikomunikasikan, maka tidak masalah. Ya, tidak masalah. Wallahu taala alam. Itu. Nggih. Nggih, monggo, enggak apa-apa. Untuk lembaga itu masnya gimana nggih? Misalkan berarti ya intinya itu uangnya jenengan gitu kan ya? Ya. Yang disebutkan adalah milik dari harta yang digunakan. Pemilik dari harta yang digunakan. Ya. Ya yang miliki uang itu tadi siapa gitu aja. Ya mungkin itu mau numpang iklan saja. Kalau secara aturan syar'inya ya yang korban berarti yang pemilik uang itu. Pemilik uangnya itu. Karena kan nggak mungkin bidang usaha dapat pahala itu kan nggak mungkin. Yang dapat pahala kan mukallaf gitu ya, orangnya gitu. Bidang usaha nggak mungkin dapat pahala. Maka ya tetap ketika menyembelih yang disebut ya orangnya, yang punya. Tapi kalau misalkan mau sekalian numpang iklan saja ya nggak masalah. Hanya cuma nama saja. Allah Ta'ala. Daging kurban dikonsumsi boleh dengan syarat tadi. Iya. Dengan syarat tadi diketahui. Kalau misalkan untuk panitia ya kembali kaidahnya. Kalau untuk panitia boleh, mengambil boleh. Namanya mengambil ya silakan mau dibuat apapun gitu ya. Tapi dengan syarat tadi, dengan syarat ada. Ya maka nanti dialokasikan saja. Jadi bagi berapa kilo untuk konsumsi panitia, kemudian berapa kilo untuk jatah panitia, berapa kilo untuk ini disampaikan pada mudhahinya. Disetujui ya sudah. Berangkat bismillah. Oh nggih, ada ibu-ibunya. Monggo. Barangkali ada yang tanya. Oh, pakai kertas tanah. Iya. Monggo silakan yang tanya. Wis wae, hatam ya. Ya, tergantung
tergantung hasil rapat dengan panitia saja. Maslahatnya mana gitu. Maksudnya ya sudah dirapatkan saja, dibicarakan ya. Misalkan kayak ya, ditimbang sekalian ya silakan. Tapi kalau biasanya itu enggak ditimbang. Kalau di tempat saya enggak ditimbang. Kalau yang apa namanya? Kayak balungan-balungan itu. Jadi ya perkiraan. Karena orang enggak terlalu enggak makan tulang ya. Jadi harus berkali kayak sedot-sedotan kan gitu ya. Tapi yang ditimbang itu daging. Karena orang itu pasti ngelihat dagingnya. Apapun isinya dilihat dagingnya. Dibuka gini, loh daging kok titik. Masih jeroannya wakeh gitu. Sini lihat dagingnya. Iya, jadi daging itu yang hendaknya lebih diperhatikan. Karena orang itu pasti ngelihat dagingnya. Orang pasti ngelihat dagingnya. Adapun tulang, masih tulang itu. Iya, enggak masalah. Iya, masalah. Iya, yang penting dagingnya banyak ya enggak masalah. Seperti itu Allah Ta'ala. Enggak ada Ibu. Oh sebelah nggih. Mungkin mendekat ke sebelah pundi niki. Enggak dengar soalnya. Oh. Oh, enggak ada. Yang laki-laki, ada pertanyaan lagi? Buatan nggih? Atau ada? Oh, langsung Japri ya. Japri. Gimana? Bius. Secara keabsahan sah, tapi kalau secara afdoliyah tentu tidak afdol. Karena ketika sapi itu hilang kesadaran, ya maka para ulama menyampaikan dia tidak bisa darahnya tidak bisa mengucur dengan kurang lancar mengucurnya. Ya kurang benar-benar los lah gitu gampangannya seperti itu. Iya, saya pernah baca sebuah artikel itu. Katanya kan bukan lebih aman lebih hewani. Kalau ada manusiawi kan lebih hewani gitu, lebih hewani. Jadi kan. Tapi saya juga pernah baca artikel ketika diteliti itu ternyata ketika hewan dibunuh saat hilang kesadaran itu lebih sakit daripada ketika dia hidup. Gitu. Saya pernah baca, cuma mungkin nanti dicek lagi ya, itu masuk ke ranah kedokteran saya kurang tahu. Tapi tetap sah. Cuma afdolnya tetap dalam kondisi itu. Wallahu ta'ala. Terus mungkin untuk selipan mungkin bagaimana kalau misalkan sampai putus? Nyebelnya kelewatan, ke tajaman pisau ini jadi sampai putus kepalanya. Maka ini tetap sah. Cuma itu haram hukumnya. Haram tapi tetap sah dan tetap halal. Tapi perilakunya itu haram. Kenapa? Karena itu ada sisi ta'dzib, ada sisi menyiksa terhadap hewan itu. Yang tidak diperbolehkan. Dan tetap halal karena itu unsur haramnya dari unsur luar, bukan unsur dalam penyembelihan tersendiri. Wallahu ta'ala. Demikian mungkin ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.